Halo semuanya, salam sehat selalu ya. Kita berjumpa kembali. Nah, video kali ini mengenai materi yang sangat umum. Yuk kita simak bersama-sama ya. Nah, materi kali ini adalah mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Di sini adakah perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Karena seringkali di masyarakat ada pendapat yang mengartikan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu sama. Yuk kita lihat sama-sama. Kita lihat sekarang kebijakan moneter. Bisa dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh bank sentral di suatu negara. Untuk apa? Untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, kalau di Indonesia, dalam hal ini siapa? Dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Yaitu tindakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Agar apa? Tidak terjadi inflasi. Kita lihat sekarang tujuan mengenai kebijakan moneter. Di sini ada 3. Pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Maksudnya di sini bahwa arus barang dan jasa harus sesuai dengan peredaran uang. Untuk apa di sini? Untuk menjaga stabilitas harga. Kalau harga terjaga, daya beli masyarakat tumbuh, adanya kepercayaan baik untuk saat ini maupun untuk ke depan. Oleh karena itu, ini juga akan meningkatkan kesempatan kerja. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Perhatikan sekarang di sini mengenai jenis kebijakan moneter. Di sini ditinjau dari sisi secara umum ada 2, ekspansif dan kontraktif. Kalau ekspansif berarti kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Salah satu contoh adalah dengan cara penurunan tingkat suku bunga bank. Dengan penurunan tingkat suku bunga bank ini, akhirnya apa? Seluruh pengusaha, seluruh investor berlomba-lomba untuk meminjam dana untuk meningkatkan usahanya. Sehingga dampaknya apa? Bisa merangsang bisnis yang ada di masyarakat. Daya beli konsumen meningkat, juga akhirnya bisa mengurangi apa? Pengangguran. Nah, kalau kontraktif di sini berarti apa? Ini berarti menarik uang yang beredar karena terlalu banyak uang beredar, takutkan nanti inflasi. Nah, dengan cara apa? Menaikkan suku bunga. Nah, kalau menaikkan suku bunga, akhirnya apa yang terjadi? Semua masyarakat atau investor diharapkan semua berlomba-lomba menyimpan dananya di bank. Demikian ya. Kemudian sekarang kita lihat kebijakan fiskal. Berbeda nggak dengan moneter? Kita lihat kebijakan fiskal itu berhubungan dengan masalah pengeluaran negara atau mengenai belanja negara. Dengan cara apa? Dengan cara menetapkan pajak dan membuat kebijakan ekonomi secara keseluruhan atau secara makro. Perhatikan sekarang tujuan kebijakan fiskal. Di sini untuk menjaga perekonomian agar apa? Agar stabil. Kalau stabil otomatis mendorong investasi akan meningkat. Dengan investasi yang meningkat, di sini juga diharapkan
apa? Harga menjadi stabil. Nah, kalau perekonomian stabil, investasi mulai meningkat, harga stabil, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Perhatikan di sini sekarang ada instrumen kebijakan fiskal, di antaranya adalah pajak. Salah satu cocok pajak di sini, pemerintah bisa mengambil dengan cara penundaan pajak, kemudian pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja itu disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah perlu saat ini ditunda ataukah tidak? Kemudian obligasi publik. Pemerintah akan menerbitkan obligasi yang akan dibeli oleh masyarakat. Nah, saat masyarakat membeli obligasi itu nantinya akan memperoleh suatu bunga. Kemudian alokasi anggaran juga disesuaikan dengan kebutuhan. Inilah salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Nah, ini contoh kebijakan fiskal. Saya kira umum, Anda paham ya. Kita ada tax amnesty, ada subsidi BBM dan gas. Nah, ada penetapan harga eceran tertinggi. Nah, ini biasanya digunakan atau terjadi di masalah obat-obatan agar tidak terjadi apa? Persaingan yang tidak sehat. Saya kira ini jelas semua ya. Perhatikan sekarang di sini mengenai perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ini sangat berbeda. Dimana kalau kebijakan fiskal itu diputus oleh Menteri Keuangan. Nah, kemudian kalau kebijakan moneter menjadi kewenangan dari Bank Indonesia. Ini semuanya serba independen ya, tidak bisa ada yang mencampuri. Paham ya ini ya? Baiklah semuanya, itu tadi materi-materi umum yang mudah dimengerti, mudah dicerna ya. Sampai ketemu lagi pada materi yang lain. Dah.